wawancara pada tanggal 14 Februari lalu. Hari ini kita akan mengetahui seperti apa update 8 sampel darah babi bersama PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Ibrahim Gadir Dean SP. Selamat pagi Pak Gadir. Selamat pagi Mbak Christine. Baik, Pak Gadir, ini apa hasil dari pemeriksaan laboratorium terhadap 8 sampel darah babi yang sudah dikirim nih Pak? Terima kasih informasinya. Hasilnya kita sudah dapat secara resmi dari laboratorium dan Pasar Bali, Laboratorium Kesehatan Hewan telah mengirimkan kami hasilnya. Dan saya sudah laporkan ke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Bapak Sekda bahwa perlu saya sampaikan ada 7 sampel yang kita kirim itu, rencananya 8, tapi yang bisa kirim cuma 7, satunya rusak. Jadi yang 6 itu positif ASF, demam Afrika. Itu dari Wolotopo, itu dari Nusa Tenggara Timur, Wolotopo, Pupire, Ende Tengah, habis di Indonesia juga ada 6 sampel itu positif. Itu sudah resmi positif. Mbak Christine, demikian. Baik, nah jika hasilnya positif untuk penyakit tertentu, tindakan apa nih yang diambil oleh pemerintah setempat? Jadi terima kasih banyak, kami sudah laporkan bahwa langkah-langkah pengendalian penjaga penyakit demam babi Afrika ini, yang pertama kita akan melakukan desinfeksi massal pada area tertular. Jadi yang tempatnya sampel kami ambil hari ini, saya akan koordinasi perintahkan seluruh dokter kami yang ada di lapangan maupun ada di dinas segera melakukan disinfeksi massal. Artinya kita penyemprotan kandang yang terindikasi jelas bahwa itu sudah ASF. Itu pertama. Yang kedua, Mbak Christine, kita memberikan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat untuk melakukan biosecurity standar. Itu artinya, yang pertama, tidak memberikan makan babi dengan sisa dapur lumba rumah tangga yang mengandung unsur babi. Jadi kalau kita makan babi itu tidak boleh sisa makanan itu kasih membuat babi. Apabila memberi pakan lokal, maka makanan tersebut wajib dimasak kurang lebih 1 jam. Dan tidak boleh mengandung unsur babi. Itu standarnya. Yang kedua, Mbak Christine, Mbak Christine mendengar suara saya ya? Ya, dengar Pak Gadir. Oke. Yang keduanya lagi menjaga kebersihan kandang, peralatan kandang, dan rutin membersihkan kandang dengan disinfektan. Ini petugas kami akan segera turun melakukan contoh biar peternak kita lihat. Yang berikutnya membatasi dan menutup akses masuk orang, barang dan hewan ke kandang. Di kandang ini tidak bisa orang datang sembarang, Mbak Christine. Harus steril karena ini virus. Melalui angin saja itu dia masuk. Dia dari kandang yang sakit menuju kandang yang sehat, terjadi itu penyerangan. Karena itu virus. Itu membatasi akses masuknya orang ke kandang. Menggunakan alas kaki, khususnya sepatu bot, pakaian khusus hanya untuk ke kandang. Jadi ke kandang tidak bisa masuk sembarang sekarang ini, karena itu virus. Dan berikutnya, menguburkan bangkai ternak babi yang mati. Jangan dibuang di got, jangan dibuang di parit. Karena ini persoalan ini kadang-kadang sifat kita ini. Kalau kita punya mati, maunya tetangga punya babi mati. Ya biarkan, ini yang saya tekankan. Kita koordinasi segera dengan para lurah, camat, kepala desa. Yang berikutnya lagi, pakannya harus berkualitas. Karena ini tidak ada obat ASF ini. Dia harapan suplemen ketahanan tubuh babi. Jadi tidak ada itu. Yang berikutnya, tidak boleh membeli babi ataupun daging babi dari sumber-sumber yang belum diketahui status kesehatannya. Ini standarnya. Standar biosecurity yang kita mau bilang. Kalau itu yang terakhir, melakukan pengamanan wilayah dengan melakukan pelarangan sementara lalu lintas babi.
Daging babi olahannya maupun babi ceker itu kita tidak boleh ada lalu lintas dulu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nanti saya laporkan Pak Bupati untuk keluarkan instruksinya. Nah, ini yang perlu. Yang terakhir, Mbak Christine, melarang masyarakat untuk tidak membuang babi tadi seperti saya sampaikan. Itu sangat penting. Dan yang selanjutnya, buat semua masyarakat peternak saya bahwa ini bukan penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis artinya penyakit yang pindah dari binatang ke manusia, seperti rabies. Dia terhadap manusia tidak ada masalah, kita konsumsi. Hanya dimasak agak betul-betul masak, nggak makan mentah. Ini jadi dia tidak perlu kita ketakutan karena dia tidak zoonosis. Dia tidak berbahaya buat manusia, berbahaya hanya buat sesama temannya. Karena itu Mbak Christine yang dapat kami sampaikan, mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan silakan Pak. Baik, Pak Gadir, ini daerah mana saja nih yang terdampak nih Pak? Itu kemarin di Wolotopo, di tengah di daerah Putire itu yang sudah terdampak, dengan utara itu kita ambil sampelnya kemarin. Jadi ini sekarang ini kami tracking lagi nih, yang kami ambil sampelnya itu yang kami urus dulu. Coba virusnya jangan ambil dia ke tempat lain, karena beberapa hari ini belum ada kabar berita kematian babi. Jadi kami kan sudah lakukan security, dan tugas Poskeswan saya ini saya sudah menyanyikan terus ini karena ini hajat hidup orang banyak. Kita orang Indelio ini binatang ini berpengaruh sekali terhadap ekonomi kita, maka kami Dinas Pertanian ini sungguh-sungguh serius menanganinya. Baik, dan selain itu juga ada dampak ya kasus ini terhadap peternak babi sendiri ya. Dampaknya seperti apa? Kemudian dari pemerintah sendiri seperti apa? Apakah memberikan bantuan kepada peternak yang mengalami kerugian akibat kematian babi atau seperti apa nih Pak yang sudah dilakukan? Terima kasih banyak, ini bagus sekali pertanyaan Bu Christine, biar kita satu pemahamannya bahwa jelas dari dampak terhadap ibu bapak saya yang di desa maupun kota yang pendapatannya dampaknya faktor ekonomi berpengaruh sekali. Dan ini binatang ini harganya mahal, Mbak Christine. Kalau mati satu ekor aja kemarin saya syukur sekali, saya waktu langsung ke Wolotopo itu ada babi yang kurang lebih 80 juta itu diselamatkan lagi oleh tim kami. Dia tidak jadi mati. Jadi ini faktor ekonomi akan berpengaruh apabila babi. Jadi total ada 80.000 sekian populasi ini, kita kurang lebih 900 orang yang mati, berarti 1,%. Mudah-mudahan tidak ada penambahan lagi Mbak Christine. Nah itu yang kami harapkan. Untuk intervensi dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, itu memang tidak ada, karena dia tidak masuk dalam penyakit zoonosis. Bencana tidak masuk dalam bencana non alam. Kalau rabies ada intervensi. Jadi ini untuk pemerintah daerah, baik provinsi maupun pusat, saya sudah koordinasi untuk saudara-saudara kita yang penyakit mati ini belum ada informasi dan hubungan dengan bantuan-bantuan, karena itu tidak masuk dalam bencana non alam. Bencana non alam itu apabila terjadi serangan rabies, itu ada dana khusus untuk tanggap daruratnya Mbak Christine. Terima kasih. Oke, baik. Nah, dari pemerintah sendiri memastikan bahwa daging babi yang beredar di pasar aman untuk dikonsumsi, atau sejauh mana survei yang sudah dilakukan oleh dinas terkait ya, pantauannya seperti apa bagi pedagang-pedagang? Mbak Christine, ini perlu kita satukan pemahaman bahwa daging babi, daging sapi, kerbau, kambing, itu Dinas Pertanian selaku penanggung jawab teknis itu melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah postmortem dan antemortemnya. Nah, yang kami lakukan pemeriksaan itu di lapak-lapak pemerintah, di lapak-lapak negara, seperti Jalan Jaya Babi. Itu ada biayanya setelah pemeriksaan, seperti di Nanganasa atau di rumah makan yang potong kambing, itu kan pemeriksaan. Jadi itu dijamin bahwa hewan itu aman untuk dikonsumsi. Jadi pada prinsipnya, untuk KSF ini manusia ada masalah Mbak Christine. Hanya yang kita khawatirkan limbahnya itu mereka buang sembarang, berdampak pada ternak yang sehat. Itu saja. Terima kasih. Baik, himbauan seperti apa Pak yang mau Anda sampaikan untuk para peternak babi, kemudian juga masyarakat Kabupaten Ende yang akan mengkonsumsinya? Silakan. Himbauan saya pertama untuk Bapak Ibuku, saudara-saudariku yang ada di kota maupun desa yang punya peternakan babi,
apa yang saya jelaskan tadi itu standar biosecurity-nya itu perlu harus diperhatikan. Itu paling pertama itu sanitasi kandang. Dan tidak boleh orang masuk marah kandang kita. Kalau ada babi yang ada gejala sakit, segera karantina dia, campur balik, pindah dia sudah. Jangan gabungin temannya yang sehat. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, Bapak Ibuku semua, kita ini ada petugas Puskeswan. Apabila ada gejala-gejala yang mencurigakan, segera lapor petugas kami, segera secara dini, baik kita bisa mendeteksi. Lalu di Wolotolo itu cepat lapor, sehat, kembali tidak terdampak. Itu yang kami sarankan. Sedangkan pada saudara-saudaraku yang konsumsi babi ini aman saja, tidak ada masalah. Asalkan limbah-limbahnya itu jangan dikasih ternak babi, karena kita khawatir yang dikatakan konsumsi itu ada mengandung virus-virus ASF. Jadi untuk sementara ini limbahnya itu kita jangan buang di kandang babi kita. Itu saran kita. Dan paling utama Mbak Christine, saya mohon bantuan kita semua, kerja keras kita semua malam hari ini, jangan sekali-kali babi yang mati buang di laut, buang di got, buang di parit, itu akan berdampak terhadap ternak-ternak yang sehat. Karena itu harapan kami dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian yang bertanggung jawab tentang kesehatan hewan, Mbak Tris, dan demikian. Baik, terima kasih Pak Gadir untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Christine, terima kasih atas informasinya. Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Pak Ibrahim Gadir Dian SP, PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND ya, terkait dengan 8 sampel darah babi ya, hasilnya sudah kita dengarkan bersama bahwa sampel yang sudah dilakukan dikirim ke Bali dan sudah dilakukan pemeriksaan ini ada indikasi penyakit menular seperti African Swine Fever atau ASF yang ada ya dalam daging babi tersebut, dan juga tadi sudah dihimbau kepada masyarakat untuk bisa menjaga sanitasi lingkungan di sekitar kandang babi, bagaimana untuk merawatnya, kemudian memisahkan ya babi yang menyerang ya penyakit ASF dengan babi-babi yang sehat seperti itu. Kemudian untuk mengkonsumsinya perlu dimasak ya, lebih matang, jangan sampai mentah ya pendengar RRI. Dan itulah hasil wawancara kami ya, update terkait dengan 8 sampel darah babi yang hasilnya sudah diinformasikan oleh PLT Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND. Florata pagi ini. Mami, KTP aku udah jadi. Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba. Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya. Ya, nggak boleh ya tante ya. Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.